Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memberikan. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Oh iya, absen. Siapa yang nggak datang hari ini? Hadir semua? Oke, tentang dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau anak-anak perhatikan dan bayangkan contoh yang diberikan ini. Di sebuah perpustakaan ada beberapa rak buku. Nah, di rak pertama itu ada 10 buku. Kemudian di rak kedua ada 15, rak ketiga ada 20, dan rak keempat ada 25. Nah, dari jumlah buku ini di tiap rak, apa yang bisa anak-anak perhatikan? Dari 10 ke 15 berapa? Dia bertambah dengan 5. Nah, barisan inilah yang disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi barisan aritmatika, memahami pola barisan aritmatika, dan cara menjumlahkan susunan bilangan ini yang disebut dengan deret aritmatika. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Anak-anak sekalian bisa membaca pada PPT di atas mengenai tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Karena konsep ini akan sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ingin menghitung jumlah tabungan yang bertambah tiap bulan. Kemudian kita ingin menghitung kursi stadion yang disusun bertingkat, atau kita ingin menghitung jumlah buku yang ada di perpustakaan seperti tadi. Jadi ini tidak hanya tentang teori, tapi pasti konsep-konsep ini akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke definisi. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan untuk setiap suku didapatkan dari suku sebelumnya dengan menjumlahkan atau mengurangi dengan suatu bilangan. Kita kembali ke sini. Kita lihat di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, Ibu mengambil ke 15 ini. Suku ini didapatkan dari suku sebelumnya. Berapa suku sebelumnya? 10. Dengan menjumlahkan atau menggunakan dengan suatu bilangan. Dari 10 ke 15, berarti dijumlah atau dikurang? Dijumlah dengan 5. Dan 15 ke 20 juga seterusnya seperti ini. Nah, suku sebelumnya tadi itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama ini kita lambangkan dengan A. Kemudian 5 ini kita sebut dengan selisih atau beda, kita lambangkan dengan B. Selanjutnya, Ibu mengambil suku kedua. Suku keduanya berapa? 15 kita dapat dari suku pertama ditambah dengan berapa bedanya? Oke, betul. Kemudian Ibu mengambil suku ketiga. Suku ketiga berapa? 20 didapat dari suku sebelumnya. Suku sebelumnya itu adalah suku pertama, yaitu 10. Kita tambah dengan 5, kemudian ditambah lagi dengan berapa kali 5-nya? 2. Kemudian suku keempat, berapa suku keempat? Berarti ini 10 ditambah berapa kali itu 5-nya? 3. Ini bisa kita tulis lagi. Anak-anak masih ingat tentang perkalian? Perkalian itu apa? Jumlahan? Oke, betul sekali. Nah, di sini nilainya ada berapa? Berarti bisa kita tulis dengan 5 dikali 1. Nah, oke, ini berapa 5-nya? 2. Berarti di sini 5 kali 2. Kalau ini berapa nih? 5 dikali 3. Nah, coba anak-anak perhatikan ini ya. Di sini ada angka yang sama nggak? Berapa ini? 10 pada barisan aritmatika tadi disebut sebagai Oke, berarti bisa kita tulis dengan ditambah. Nah, selain 10 ada berapa lagi? 5. Nah, 5 pada barisan aritmatika kita sebut sebagai atau lambangkan dengan. Kemudian ada satu
1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ini kita dapat dari suku. Kita ambil nih, suku kedua menghasilkan 1, berarti 2 dikurang dengan 1. Betul. Kemudian ada suku ketiga menghasilkan 2, berarti suku ketiga dikurang dengan 1 lagi, dan seterusnya. Maka polanya terlihat dia dikurang dengan 1. Nah, suku 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu kita lambangkan dengan N. Jadi kita dapatkan rumus barisan aritmatika adalah A ditambah B dalam kurung dikali dengan N-1 tutup kurung. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oke, selanjutnya Ibu akan memutar video rumus deret aritmatika. Diharapkan anak-anak perhatikan dan simak dengan baik ya. Jadi di sini pihak suku barat dilambangkan dengan SN 2 dalam 1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN2 ditambah UN1 ditambah 2. Maka di sini kita bisa menulis nama SN 2 dalam A plus A plus B plus U2 plus U3 dibagi adalah A plus 2B dan seterusnya sampai dengan U adalah satukan isi kurang plus N-1 ditambah 2. Maka di sini untuk UN1 itu adalah A plus N2. Karena UN di sini N1 maka UN1 itu adalah N1 min1 dari sini N2. Dan untuk UN2 itu adalah N1 min2 dari sini N3. Atau di sini bisa kita tulis bukannya terus dari sini N itu adalah A plus N1 ditambah B. Jadi di sini kita tulis dari belakang terlebih dahulu plus A plus N2 ditambah B plus dan seterusnya sampai. Oke, sudah selesai. Jadi bisa ditulis bahwa rumus dari situ kita dapat rumus deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah B dikali dengan N-1 atau juga bisa dengan N per 2 dikali dengan A ditambah dengan kurung N. Oke, gimana anak-anak, sudah paham? Oke, Ibu mau cek pemahaman nih. Coba Cynthia, apa tadi rumus barisan aritmatika? Oke, rumus barisan aritmatika itu rumusnya adalah A ditambah B dalam kurung N kuadrat 1, di mana A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu adalah B. Oke, N sebagai suku ya, betul. Oke, kalau sekarang ini mau cek satu lagi. Farah, coba apa tadi rumus deret aritmatika? N sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, betul, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Cynthia dan Farah. Oke, karena kalian sudah paham, sekarang Ibu akan lanjut ke contoh soal ini. Nah, contoh soal ini akan dijelaskan oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Felda. Pak Ibu Felda, silakan. Oke anak-anak, nah tadi kan kalian sudah belajar nih sama Ibu Sania bagaimana mencari rumus barisan dan deret aritmatika. Nah sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Ibu ingin kita SPK terlebih dahulu nih agar anak-anak semua jadi semangat. Nah di sini Ibu ada tepuk, klep, boom, boom, dan pen. Nah anak-anak pasti sudah punya pena semua kan? Oke, silakan taruh penanya di atas meja ya. Nah kalau Ibu bicara klep, kalian tepuk tangan. Kalau boom, kalian tepuk meja, tapi jangan terlalu keras ya. Dan kalau pen, kalian angkat penanya ke atas. Mengerti? Bisa langsung kita coba. Yang semangat ya. Siap. Oke, kita coba langsung ya. Oke, 1. Clap. Clap. Boom.
aritmatika. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerapkan barisan dan deret aritmatika ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini Ibu sudah membuat alat peraga nih untuk memudahkan kita dalam mempelajari barisan dan deret aritmatika. Boleh Ibu minta tolong? Nah oke, di sini Ibu sudah menyediakan permasalahan nih atau contoh soal, yaitu Andi tiap hari belanja di warung. Setiap kali dapat kembalian, penjual menggantinya dengan permen. Hari pertama kembalian 1.000, Andi dapat 4 permen. Hari kedua kembalian 2.000, Andi dapat 8 permen. Pola ini terus berlanjut hingga hari kelima. Pertanyaannya, berapa permen yang Andi dapat di hari kelima? Yang kedua, berapa total permen yang ia kumpulkan selama 5 hari? Nah, jadi di sini Ibu telah membawa permen nih sebagai demonstrasi kita pada hari ini. Nah, Ibu harap kalian memperhatikan ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, pada soalnya yang pertama, hari pertama Andi mendapat 4 permen. Jadi alat peraga ini namanya itu barisan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Dengan menggunakan alat peraga ini, kalian dapat mencari ini rumus, mencari suku ke n, mencari beda dan mencari jumlah suku ke n. Nah, kita misalkan untuk kap-kapnya ini yaitu suku pertama, suku kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Dan untuk ini adalah nanti ini adalah selisihnya dan ini jumlah dari setiap kapnya. Dapat bantu Ibu. Yang pertama yaitu Andi mendapat berapa permen? Oke. Jadi kita dapat masukkan pada kap pertama yaitu 4 permen. Boleh dihitung? 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya Andi mendapat berapa permen? 8. Jadi kita masukkan 8 permen pada suku kedua. Oke. 1, 2, 3. Bantu Ibu. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa permen yang Andi dapat di hari kelima? Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sania, kita mencari apa nih? Mencari jumlah suku 5. Nah, oke. Di sini kita dapat mencari rumus bedanya terlebih dahulu nih. Ya, masih ada yang ingat apa rumus beda yang disampaikan oleh Ibu Sania tadi? Oke, benar ya. Nah, jadi kita dapat mengambil U2 dikurang U pertama. Suku yang kedua ada berapa permen nih? 4. Suku pertama? 4. Jadi didapatkan 4 permen. Nah, jadi kita tulis di sini yaitu 4. Nah, jadi selisih dari suku pertama, kedua, 3, 4 dan kelima ini yaitu 4. Oke, dapat kita tulis ya. Jadi di sini 4. Karena pola ini terus berlanjut hingga hari kelima. Nah, selanjutnya di sini kita dapatkan nih selisihnya 4. Nah, kita ingin mencari suku ke n atau suku kelima. Tadi Ibu Sania sudah menjelaskan rumus dari suku ke n. Oke, jadi UN sama dengan A ditambah N ditambah N di 1 kali B. Oke anak-anak, di sini A tadi seperti yang jelas Ibu Sania adalah suku pertamanya yaitu 4. Oke, 4 ditambah N itu adalah oke betul suku kelima. 5 dikurang 1. Bedanya tadi berapa nih? 4. Nah, jadi 4 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi kita dapatkan suku kelimanya ini 20. Nah, ini sama saja. Jadi, ini bisa kalian tambahkan setiap suku ini dengan selisihnya tadi 4 kan? Nah, suku yang kedua tadi ada berapa permen? 8. Oke, 8 ditambah 4 12. Jadi kita masukkan 12 permen ke dalam suku ketiga. Boleh bantu Ibu menghitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk suku yang keempat, ada yang tahu berapa permen? 16. Oke, betul. Jadi kita masukkan 16 permen pada suku keempat.
Nah, masih ada yang ingat apa rumus jumlah ke suku ke N yang dijelaskan misalnya tadi? Ini ya rumusnya, Sn sama dengan N per 2 ditambah UN. Nah, oke. Jadi N yang di sini berapa? Oke, 5. 5 per 2 ditambah suku pertamanya tadi berapa anak-anak? Ditambah UN-nya. UN-nya itu hasil dari suku yang kelima ini berapa? 20. Jadi 5 per 2 dikali 24 hasilnya 60 ya. Nah, hasilnya ini 60. Ini sama saja dengan kalian menambahkan setiap suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku kelima, atau 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20 hasilnya 60. Nah, sudah mengerti belum apa yang Ibu jelaskan? Sudah mengerti belum bagaimana cara menggunakan alat peraga matematika? Nah, oke. Di sini Ibu, kalau kalian sudah mengerti, Ibu ingin kalian mencoba secara langsung nih. Tapi di sini Ibu ingin kalian mencobanya secara berkelompok. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu minta Dila, Nita, Imel, Melia sebagai kelompok pertama, dan Meisha, Wais, Mary, dan Marlinda sebagai kelompok kedua. Revia, Helvina, Sabrina, Anita, Nurmaya, Bella, dan Via sebagai kelompok ketiga. Cynthia, Fiska, Saifa, Farah, dan Fauzan sebagai kelompok keempat. Nah, di sini Ibu akan membagikan setiap kelompok itu satu alat peraga. Boleh dibantu Ibu saya dan Ibu Aisyah untuk membagikan alat peraga? Nah, selain alat peraga, Ibu juga telah membuat LKPD nih. Silakan tolong dibantu Ibu Ica dan Ibu Aisyah untuk membagikan LKPD setiap kelompok itu satu LKPD. Anak-anak, diperhatikan ya, LKPD ini adalah alat bantu untuk kalian mengerjakan pemasaran pada pagi hari ini. Dapat kalian lihat pada lembar pertama, silakan kalian isi terlebih dahulu nama anggota kelompok kalian. Sudah semua diisi? Oke, pada lembar kedua dapat kalian baca capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah? Nah, pada lembar ketiga, tolong diperhatikan ya langkah penggunaan LKPD. Di sana ada petunjuk penggunaan LKPD. Jadi kalian bisa baca pada lembar ketiga. Sudah dibaca semua? Oke, pada lembar keempat yaitu tolong diperhatikan anak-anak pada fase 1 orientasi pada masalah. Nah, jadi di sini Ibu telah membuat permasalahan. Nah, Ibu ingin kalian dari permasalahan ini kalian diskusikan terhadap kelompok kalian. Nah, kalian dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan alat peraga yang telah Ibu berikan. Nah, dari hasil diskusi kalian menggunakan alat peraga tersebut dapat kalian isi pada lembar LKPD ini. Mengerti semua? Oke, anak-anak, kalau kalian ada yang belum mengerti atau ada yang belum dipahami, silakan langsung tanya saja kepada Ibu Felta, Ibu Sania, atau Ibu Aisyah. Nah, selanjutnya kalian akan diajar oleh Ibu Aisyah. Pada Ibu Aisyah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Felta. Sudah dapat semua kan LKPD dan alat peraganya? Nah, kalau sudah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ibu. Nah, untuk itu silakan kerjakan fase 3, permasalahan pada fase 3. Ibu beri waktu selama 3 menit. Oke, boleh silakan.
kita silakan bekerja sama dengan kelompoknya, jangan sampai ada yang tidak bekerja. Jadi masukin sampai sini. Jadi nggak ada yang pecahan 10.000 langsung. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, karena sudah semua, Ibu pengen salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya nih kepada kelompok yang berani. Nanti akan Ibu kasih hadiah. Siapa nih kelompok yang ingin maju ke depan? Bapak ini, Bu. Udah, maju. Untuk maju ke depan. Maju semua. Enggak, perwakilan aja ya. Yes. Jadi kami akan menjelaskan masalah yang telah diberikan oleh ibu-ibu ini, yaitu Sinta menabung setiap hari. Pada hari pertama ia menabung 10.000. Pada hari kedua ia menghemat 12.000. Pada hari ketiga ia menabung lagi 14.000 dan seterusnya secara konsisten. Pada hari ke-6 berapa nominal Sinta menabung dan tentukan tabungan Sinta pada hari ke-6. Nah, jadi Sinta itu menabungnya itu di hari pertama itu ada 10.000, kita masukkan 10.000 ini udah dimasukin ya teman-teman. Nah, terus hari kedua itu 12.000 dan hari ketiga itu 13.000. Nah, dari situ kita bisa dapat nih ternyata bedanya itu 2.000. Nah, untuk mencari SN-nya itu kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, tapi kalau menurut alat peraga kita isi aja, kan dia ngasih minta 6 tuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing kita tambah 2.000. Jadi hasilnya 20.000. Nah, kalau misalkan menggunakan rumus ini kan dia dia bakal kayak gini. S N sama dengan N kedua apa teman-teman? A tambah N. Nah, N-nya tadi yang diminta itu adalah 6 kedua, A-nya itu 10.000. UN-nya 20.000. Nah, 6 per 2 itu 3 dikali 10.000 ditambah 20.000 itu 30.000. Jadi 3 dikali 30.000 adalah 90.000. Maka Sinta punya uang tabungan selama 6 hari itu 90.000. Sudah? Sudah, Bu. Kepada kelompok yang lain apakah jawabannya sama? Karena sama berarti benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mary. Oke, ini hadiahnya untuk kelompok Mary dan Wai. Silakan berbagi ke kelompoknya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada kelompok Mary dan Wai sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ternyata benar ya apa yang disampaikan oleh Mary tadi, bahwa dengan menggunakan rumus UN ditambah A dikali N kurang 1 kali beda dan rumus jumlah dari aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, itu kita dapat menentukan nominal tabungan Sinta pada hari ke-6 yaitu 20.000 dan jumlah seluruhnya yaitu 90.000. Jadi penting sekali untuk kita belajar materi barisan aritmatika dan deret aritmatika ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu bagikan lomba refleksi kepada anak-anak. Silakan diisi ya.
Nah, kalian buka buku paketnya. Di sana ada kalian buka halaman 40 nomor 1 dan 2 yaitu barisan materi barisan aritmatika dan halaman 53 nomor 1 materi deret aritmatika. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian silahkan pelajari dan catat materi barisan geometri dan deret geometri. Nah, kalian catat dengan rapi dan lengkap. Nah, apabila kalian mencatat dengan rapi dan lengkap nanti akan dapat reward dari ibu. Nah, apakah di antara anak-anak ibu ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Nanti dapat reward. Kepada Anita dipersilakan. Langsung barisan aritmatika itu barisan untuk tiap suku didapat dari suku sebelumnya dengan menjumlah atau mengurangi suatu bilangan. Rumusnya itu UN sama dengan A plus D dikali N kurang 1. Nah, yang deret aritmatika itu caranya menjumlahkan susunan bilangan barisan aritmatikanya dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nita. Sampailah kita pada akhir pembelajaran pada hari ini. Sekarang sudah mengerti kan tentang materi barisan dan deret aritmatika? Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Akhir kata, Ibu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.